Kemudian kadang-kadang di sebahagian tempat saat kita mau bayar tagihan listrik hanya diminta 4 nomor saja. Jadi 4 nomor itu diambilnya dari 4 yang akhir ataupun yang terakhir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di channel An-Nusuki. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana cara untuk membayar listrik pasca bayar di 212 multi payment. Jadi untuk langkahnya silakan teman-teman buka aplikasi 212 multi payment. Kemudian turunkan ke bawah, cari yang ini PLN pasca. Kemudian klik sekali lagi bayar tagihan PLN. Nah, di sini kita boleh hanya sekedar untuk mencek sudah ada berapa tagihan per bulan yang belum dibayar. Dan kalau mau langsung membayar, boleh kita klik yaitu salah satu daripada jalur yang ini. Tapi kita ke sini dulu. Di sini kan ada tulisan yaitu cek tagihan PLN non taglis. Dan di sini kita isi ID PLN ataupun ID pelanggan. Ini kebetulan sekarang ada orang yang mau bayar tagihan listrik melalui saya. Jadi ini nomor ataupun ID pelanggannya. Nah, sudah. Oh ya, ini karena ada 2 orang yang mau bayar, saya salin ini dulu ya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini sudah terlihat ini nama pemilik meteran. Nah, kalau yang tadi berarti atas nama ini. Kemudian golongan R1, kemudian biayanya 450, jumlah bulannya 1 bulan ini. Kemudian apalagi ini dan seterusnya lah pokoknya. Dan kalau kita cek melalui menu cek tagihan yang tadi, maka ini tidak bisa kita lanjut pembayaran biasanya ya. Coba kita tes. Nah, gagal. Ini gagal kan? Jadi kalau kita memang mau membayar, juga kita lihat jumlah tagihannya di menu jalur mana yang mau kita bayar. Ini ada jalur pertama, jalur kedua, dan ada ini non taglis. Saya pilih ini aja. Kemudian isi nomor ID pelanggan, lanjutkan. Nah, ini jumlahnya yaitu 17.000. Ini ada fee yaitu 1.400. Nah, sudah berhasil. Oke. Dan di sini kalau kita ada printer, boleh kita print struk ataupun bukti pembayaran. Yang pertama ini printer, yaitu nama printer yang akan terhubung, ada ukuran kertas berapa milimeter yang mau kita print, dan ada barcode boleh kita tampilkan ataupun QR kode. Begitu juga keterangan struk dan biaya admin. Maksud biaya admin di sini yaitu contoh untung yang mau kita ambil. Izinkan untuk menghidupkan Bluetooth. Ini nama printer saya. Sudah ada ini nama. Kemudian ukuran kertas, mau pilih 80 mm atau 58 mm boleh juga.
Itu juga barcode ataupun kode QR boleh kita tampilkan, boleh juga tidak kita tampilkan nanti. Saya mau tampilkan barcode. Kemudian keterangan struk ini bebas, mau kita isi apa ini boleh bebas ya. Misalkan saya mau isi sudah termasuk pajak. Oke, kemudian simpan. Dan admin khusus ini terserah kita mau ambil untung berapa. Saya mau ambil ini aja ya. Kemudian klik print. Jadi kalau ada printer langsung akan keluar struk. Dan satu lagi, jangan di skip dulu video ini. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham, yaitu tentang ID pelanggan. Jadi ID-nya, nomornya yang mana kita isi ya. Ini pas kebetulan ada pelanggan, dia ada membawakan struk. Nah, untuk ID-nya ini ya, 11161 dan seterusnya. Jadi disinilah kita isi ID pelanggan yang tadi nomornya. Jadi kalau mau bayar silahkan pilih lanjutkan. Nah, sudah berhasil. Kemudian kadang-kadang di sebahagian tempat saat kita mau bayar tagihan listrik hanya diminta 4 nomor saja. Kok tampilan udah beda nih? Mungkin barusan baru diupdate aplikasi ya. Jadi 4 nomor itu diambilnya dari 4 yang akhir ataupun yang terakhir dari yang kita isi tadi. Misalkan tadi jumlah nomornya segini. Jadi yang 4 nomor tersebut adalah yang ini. Adapun nomor-nomor sebelumnya, nomor yang sebelum yang 4 ini maksud saya, ini tidak semuanya sama, beda kecamatan, beda nomornya. Jadi orang pos misalnya atau dimanapun tempat yang hendak kita mau bayar tagihan, sebelum mereka minta 4 nomor ini, sudah terlebih dahulu mereka menempelkan nomor-nomor yang di belakang 4 ini. Dan selanjutnya adalah maksud dari fee ini apa ini sebenarnya. Banyak orang yang penasaran mungkin dengan ini. Mereka pikir dengan ini mereka tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan kalau di sini ada fee sampai 3.000. Atau dapat keuntungan tapi hanya sedikit. Jadi maksud fee yang sebenarnya adalah untung lain atau sampingan lagi untuk kita. Jadi kalau saat kita cek meteran, misalnya jumlah tagihannya 20.000. Kita kurangi dengan fee ini yaitu 3.000, maka jadi 17.000. Arti lain, kalau seandainya kita tidak mengambil biaya admin sama pelanggan, misalnya 3.000 ataupun 2.000 atau berapalah, dengan fee ini kita sudah mendapatkan keuntungan, yaitu ya sejumlah fee ini. Jadi kalau kita tambah lagi admin, dan misalnya kita ambil biaya admin 3.000 kan dari pelanggan, maka kita akan mendapatkan keuntungan sekali track yaitu sejumlah Rp6.000. Atau kalau seperti tadi yaitu sebesar Rp4.900. Mantap. Jadi begitulah cara membayar tagihan listrik pasca bayar melalui aplikasi 212 Multi Payment. Teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa bantu klik subscribe dan like serta komen jika bermanfaat, dan jika ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan di komentar. Dan kadang-kadang nanti aplikasi kadang beda lagi tampilannya, itu dimaklumi aja karena aplikasinya diupdate ulang ya. Oke, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.